Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Semuanya dibuka dong, kamera, mikrofon, semuanya dibuka. Semuanya di depan perangkatnya. Kita akan belajar. Dan kali ini memang khusus kelas 4D. Ya, biasanya kita kelas 4 semuanya. Ustadz ingin lebih fokus, lebih konsentrasi, maka dari itu kita hanya satu kelas saja, gitu. Di kelas yang lain bersama Ustazah Sona dengan cara sendiri, tidak pakai Zoom hari ini ya. Baik, ayo Mas Akmal Ruzain, Mas Gagas, semuanya dibuka. Videonya dibuka. Ya dibuka. Nggak apa-apa, kita nggak seragam hari ini memang, nggak apa-apa. Ya, dibuka. Ayo Mas Akmal Ruzain, Mas Dana, Mas Abu Sangkan, Mas Ataya Danis, Mas Bagas, Mas Dani Safidudin. Ayo semuanya dibuka kameranya. Ya, semuanya di depan perangkatnya masing-masing. Mas Hafid Tartanto, ayo mendekat ke perangkat, kita sama-sama belajar. Ya, kita sama-sama belajar bersama, sehingga kita harus berkumpul seperti di dalam kelas. Semuanya harus konsentrasi, fokus, meninggalkan kegiatan-kegiatan lainnya dulu ya, nanti dilanjutkan lagi itu ya. Baik, gimana? Ayo Mas Akmal Ruzain, Mas Ataya Danis, Mas Bagas, Mas Langga, Mas Faisal. Ayo. Ada suara berisik nggak, Pak Tukang masuk ke situ suaranya? Ya, Tab. Iya, saya pakai anu aja kalau gitu, apa? Headset saja kalau begitu. Supaya semuanya bisa mendengarkan dengan fokus. Sudah? Siap ya? Ya, pengajar ya. Ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia luar biasa kepada kita semuanya, sehingga hari ini kita bisa bangun pagi dengan penuh semangat, kemudian memulai hari dengan sholat subuh, beribadah, ya, bagi yang sudah qiyamul lail, alhamdulillah. Ya, semuanya itu adalah karunia yang Allah berikan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya yang dipilih, tidak semuanya, ya, walaupun sehat, kadang-kadang ada orang yang tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah, ya, tidak semangat, tapi alhamdulillah Allah berikan karunia itu, semangat untuk berbuat baik, beribadah, dan mentaati segala aturannya. Salawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi akhir zaman, ya, Nabi akhir zaman, Khotamul Anbiya, ya, Khotamul Anbiya wal Mursalin, ya. Penutupnya para nabi dan para rasul, ya. Semoga kita sebagai pengikutnya yang telah mengimani bahwasanya beliau adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelah beliau, kita bisa mengikuti arahan-arahan, ajaran-ajarannya, melaksanakan contoh-contoh dan perintah yang telah disampaikan, sehingga
kita nanti di yaumul qiyamah mendapatkan pembelaannya, mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya kan anakku semuanya, Amin. kita awali dengan baca doa dulu ya. Baca doa dulu, oke? Semuanya harus dibuka. Ini dibuka. Ya, dibuka videonya dan mikrofonnya. Ya, video dan mikrofon. Oke. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وبالله ربنا وبالإسلام وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن رب زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Ikrar pelajar Islam. 1. Taat kepada Allah dan Rasul. 2. Patuh kepada orang tua dan guru. 3. Menyayangi orang yang lebih menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih tua. 4. Rajin belajar dan giat menuntut ilmu. 5. Dijaga ketertiban dan kebersihan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. 6. Santun, mandiri dan berakhlak mulia. Masih ingat kan ikrar pelajarnya? Nah, itu harus kita pahami dan kita laksanakan. Baik ya, siap untuk belajar ya? Ya. Oke, saya mute semuanya dulu ya. Nanti setelah materi kita kalian saya buka. Baik, silakan disiapkan buku paketnya. Kita sudah membahas di bab terakhir. Ya, di bab terakhir anak-anak. Kita awali dengan baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di buku kalian ini ini sudah bab terakhir. Ya, bab terakhir. Ya, berarti tinggal satu ini saja. Setelah ini kita akan mendalami, ya, mendalami atau pengayaan semuanya dan persiapan untuk penilaian akhir semester atau UKK, ujian kenaikan kelas. Nah, itu ya. Mau naik semuanya enggak? Ya, 1 tahun belajar di rumah, sekolahnya dari rumah, tiba-tiba naik kelas. Ya, semuanya mengalami ya, semuanya mengalami. Pokoknya kita nikmati saja, gitu ya. Nah, baik, kita lanjut ke materi. Baik, anak-anakku semuanya, sudah membaca kalian?
materi di buku? Ayo dibuka boleh mikrofonnya. Sudah ada yang baca? Siapa yang sudah baca? Sini silakan tulis di chat. Nah, sholat idain. Id, id, sholat id. Ya, sholat hari raya. Kenapa kok idain? Idain, ya. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, jadinya idain. Id, surat id, idain. Itu tambahannya. Idain itu maksudnya dua sholat id. Ada tambahan. Itu kaidah bahasa Arab. Nanti kalian bisa mempelajarinya di kelas berikutnya ya, di jenjang berikutnya. Jadi ada klasifikasi dalam bahasa Arab itu jumlah satu, jumlahnya dua, jumlahnya banyak itu beda-beda penulisannya. Ya, id itu satu, kalau idain itu dua sholat id. Ya, di kelas 4 MT. Oke, siap ya? Oke, ada satu yang pertama sholat Idul Fitri. Ya, kita akan mempelajari tempat dan waktu pelaksanaannya. Jadi kita mempelajari teorinya. Padahal kalian sudah melaksanakan kan? Kalian sudah sering toh mengikuti sholat id. Usia kalian sudah 10 tahun, ada yang lebih. Berarti sudah berapa kali sholat idnya coba? Banyak kan? Nah, Mungkin ya. Tempat dan waktu pelaksanaannya, ya ketentuannya. Terus perbuatan sunnahnya atau yang disunahkan. Tata cara pelaksanaannya, gitu ya. Kemudian hikmahnya, gitu ya. Hikmah dari sholat Idul Fitri yang pertama. Bentar. Kita lanjutkan ya. Berikutnya ada sholat Idul Adha, ya, sholat Idul Fitri itu hari raya setelah Ramadan. Idul Adha itu hari raya haji, ya, hari raya kurban. Tempat dan waktu pelaksanaannya, perbuatan sunnahnya juga, tata cara pelaksanaannya dan hikmahnya. Ini yang akan kita pelajari, ya, supaya lebih mantap, lebih paham. Jadi kalau yang dulu-dulu sebelumnya mungkin ikut-ikutan saja sama teman, sama ayah bunda, pokoknya sholat id. Nah, maka kita berusaha untuk memahami semuanya, ilmunya didalami sehingga ketika melaksanakan itu makin bagus, mendapatkan nilai lebih di hadapan Allah karena kita sudah tahu dasarnya, tahu ilmunya dan kita melaksanakan dengan cara yang benar, niat yang benar, gitu ya. Baik. Lanjut ya, sholat Idul Fitri yang pertama. Kedudukan sholat Idul Fitri itu sunnah mu'akad. Mu'akad itu kayaknya toh, sunnah yang sangat dikuatkan, disarankan untuk dilakukan. Ya, sungguh sangat disarankan. Ya, seolah-olah hampir wajib gitu ya, seolah-olah. Karena apa? Sangat disarankan itu mu'akad. Nah, ini sholat-sholat sunnah mu'akad ini banyak sekali. Ada rawatib juga ada. Ya. Nah, ini sholat Idul Fitri. Dasarnya adalah hadis dari Ummu Atiyah. Ia berkata, Nabi SAW memerintahkan kepada kami agar mengajak peserta keluar para gadis dan wanita-wanita yang dipingit pada 2 hari raya. Dan beliau memerintahkan para wanita yang sedang haid menjauh dari musola kaum muslimin, ya. Jadi semua orang disarankan untuk merayakan 2 hari raya ini, ya. Nah, yang sedang berhalangan kaum muslimat, ya, para wanita itu tidak boleh ke masjid, tetapi tetap bisa melaksanakan atau merayakannya, ya, dengan tetap bisa bertakbir, tahmid dan bertahlil, ya. Tapi tidak di masjid. Masjid maksudnya, ya. Baik, sekarang kita lihat
adetnya. Ya. Waktu dan tempat pelaksanaannya. Nih, yang pertama sholat Idul Fitri. Waktunya waktu duha. Ya tadi yang sudah sholat duha siapa coba? Ketik di sini ya. Di chat ya, sudah sholat duha. Waktu duha. Jadi sama seperti waktu duha yang kita ketahui di materi sebelumnya, itu ya matahari naik kemudian sampai zuhur ya. Ya, sampai hampir zuhur itu ya. Dan waktunya hanya setahun sekali tanggal 1 Syawal. Nah, ya. Hanya tanggal 1 Syawal. Tidak ada tanggal 1 bulan yang lain. Ya. Setelah Ramadan habis, Ramadan kadang-kadang 29, kadang-kadang 30 hari. Ya, jadi nggak sama ya. Setiap Ramadan itu kadang-kadang turut-turut 30 atau 29. Nah, itu setiap tanggal 1 Syawal ini kalau habis Ramadan dirayakan dengan hari raya Idul Fitri. Tempatnya mana? Yang pertama boleh masjid ya. Bahwa suatu hari raya hujan turun maka Rasulullah SAW melaksanakan sholat dengan sahabat-sahabatnya di masjid. Di lapangan juga boleh ya. Tentunya lapangan yang tetap memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan dari najis-najis dan kotoran-kotoran ya. Nah, tata caranya ya sholat Idul Fitri. Yang pertama berjamaah ya. Jadi nggak ada sholat Idul Fitri itu kok sendiri, harus berjamaah. Jika di masjid disunahkan sholat tahiyatul masjid ya. Tapi kalau di lapangan nggak ada sholat tahiyatul lapangan ya. Nggak ada ya. Jadi ya datang, kemudian duduk, kemudian ikut membaca takbir sambil menunggu waktu pelaksanaan gitu ya kalau di lapangan. Tidak dikumandangkan azan dan iqomah sebelum mulai sholat. Jadi nggak seperti sholat Jumat ya. Tapi nggak hanya takbir, tahmid, dan tahlil ya. Seperti yang kalian laksanakan tuh. Jumlahnya 2 rakaat. Nah, kemudian kita berniat sholat Idul Fitri. Niatnya dalam hati boleh, dibaca juga boleh ya. Yang penting hatinya itu harus benar-benar berniat untuk sholat Idul Fitri. Jangan hanya di bibirnya saja, tapi hatinya masih memikirkan yang lain, gitu ya. Jadi sudah sholat Idul Fitri ternyata masih memikirkan, wah nanti dapat sangu piro ya dari mbah ya. Nah itu nggak boleh. Ya, jadi hati dan lisannya itu harus cocok serasi gitu ya. Kemudian membaca iftitah setelah takbir sebanyak 7 kali. Jadi setelah takbiratul ihram itu takbir lagi 7 kali ya. Bacaannya bagaimana? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, kalian bisa melihat di buku ini ada ya. Nah, ada bacaan ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar ya. 7 kali takbirnya ya. Setelah itu baru membaca Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah. Terus yang pertama itu membaca surat Al-A'la ya. Baca tasbih, tahmid, takbir tadi, terus baca surat Al-Fatihah dan surat Al-A'la dengan jahar. Itu imamnya ya, yang makmumnya mengaminkan saja ya. Rukuk, sujud, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, sujud lagi dan berdiri rakaat berikutnya. Nah, di rakaat berikutnya takbirnya 5 kali. Jangan salah. Nanti langsung takbir rukuk. Nah, salah itu ya. Jadi harus takbir lagi 5 kali. Di sela-sela takbir baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Berikutnya membaca tasbih, tahmid, dan takbir tadi, terus membaca Al-Fatihah. Setelah 5 kali takbir tadi, membaca Al-Fatihah dan surat Al-Ghoshiyah dengan jahar. Ayo, siapa yang sudah hafal? Al-Ghoshiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghoshiyah wujuhu yawma idin khashi'ah 'amilatun nasibah. Nah, ini akhirnya ya. Satu surat. Kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud lagi, tahiyat akhir dan salam. Ya, ini lengkap sudah 2 rakaat. Nah, setelah itu mau kemana lagi? Ya, harus tetap di tempat situ makmumnya. Khotibnya bertugas berdiri dan menyampaikan khutbah. Jadi harus mengikuti khutbahnya juga. Ya, tidak boleh habis sholat terus pergi keburu sarapan, kan harusnya sarapan lebih dulu sunahnya, atau keburu silaturahim mengharap uang saku. Nah, jangan, tapi harus mendengarkan khutbahnya dengan baik sampai selesai. Sama mendengarkan dengan sesama doa, kemudian bermaaf-maafan. Nah, berikutnya kita harus tahu perbuatan atau kegiatan-kegiatan amal-amal sunnah sholat Idul Fitri yang berkaitan dengan doa sholat Idul Fitri. Yang pertama ini apa ini? Mandi, keramas, bersih-bersih diri, pokoknya gosok gigi, ya, potong-potong kuku, ya, isi rambut, merapikan, ya, pakai wangi-wangian, ya. Terus gimana? Datang lebih awal, ya, sarapan dulu. Terus jalannya bergantian, ya. Menyimak khutbah dengan baik. Berzikir, bertasbih, perbanyak itu zikir. Takbir, tahlil, tahmid. Nah, takbir itu mana? Allahu Akbar. Tasbih, subhanallah. Tahlil, la ilaha illallah, ya, itu. Ketika digandeng maka seperti takbir kita, ya. Apa enggak? Coba. Ini kurang sebulan lagi insyaallah ya Idul Fitrinya. Takbirnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Lanjut ya. Hikmah salat Idul Fitri. Tersyiarnya kebesaran agama Islam. Ya, jadi kalau orang banyak sholat, keluar ke masjid, keluar ke lapangan, ini wah, luar biasa umat Islam bersatu. Ya, akan menunjukkan kepada dunia, ini umat Islam banyak nih di dunia. Nah, ya. Meningkatkan jalinan kasih sayang kepada sesama keluarga sesama muslim. Mempererat silaturahim, ya kan? Nah, ketemu sama saudara, sama tetangga, sama teman mungkin lama nggak ketemu. Nah, itu saat sholat id di lapangan terutama itu bisa ketemu sama teman-temannya, ya, bisa ngobrol dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau tahun ini masih ada wabah, maka harus diperhatikan protokol kesehatannya. Ya. Menyempurnakan pahala ibadah bulan Ramadan, ya. Setelah puasa 1 bulan penuh, kemudian ditutup, diakhiri dengan sholat id, ya. Sebelumnya membayar zakat dulu. Ya. Mendekatkan diri kepada Allah dengan tasbih, tahmid, dan takbir. Nah, mendekatkan diri kepada Allah dengan tasbih, tahmid, dan takbir. Maka kita harus tahu artinya. Ya, kita ingat kalau membaca takbir, Allahu Akbar, membayangkan Allah Maha Besar, Maha segalanya. Ya. Tasbih, subhanallah, Allah itu Maha suci, ya. Tahmid, alhamdulillah, ya Allah, Allah itu Maha pemurah, segalanya dikasihkan kepada kita, ya. Kemudian menghapus dosa dan kesalahan, hikmah berikutnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan?
Halo? Kalian masih di situ? Ya, saya masih di sini, Tat. Mana ini? Masih banyak di sini? Masih. 24 anak ditambah saya jadi 25. Alhamdulillah. Ya, coba. Tadi takbir di rakaat pertama ada berapa? Gagas melat-melet toh. Ayo. Pertama, takbir pertama. Takbir di rakaat pertama Mas Gagas berapa? Ayo dibuka mikrofonnya. Semuanya dibuka boleh. 7. Siapa yang jawab tadi? Mas Gagas? Ya, 7. Bukan. Oh, bukan, harus tak tanya Mas Gagas. Mas Gagas, di rakaat kedua berapa takbirnya? Rakaat kedua. 7. Di rakaat kedua berapa, Mas? Berapa, Mas Angkan? 4. Hah? 4. 5, ya. 5. Yang pertama itu 7 takbir. Yang kedua 5 takbir, ya. Di sela-sela itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Mas Gading, di rakaat pertama disunahkan, ya, dicontohkan Rasulullah membaca surat apa, Mas Gading? Bagus ya. Di Mas Gading tadi. Loh, hilang loh sembunyi. Mas Gading. Al-Wasyah. Rakaat pertama Mas Gading. Rasulullah mencontohkan itu membaca surat apa setelah Al-Fatihah? Al-Wasyah. Yang pertama, rakaat pertama. Mana Mas Gading tadi? Mas Fakri, di rakaat pertama surat apa? Di rakaat pertama. Halo, suaranya nggak ada. Di rakaat pertama apa? Al-Ghasyiyah. Rakaat pertama. Al-A'la. Al? Al-A'la. Yang Al-Ghasyiyah itu untuk rakaat kedua. Sudah ya? Oke, kita lanjutkan ya. Untuk materi berikutnya, kita lanjutkan. Berikutnya sholat Id yang kedua, yaitu sholat Idul Adha. Adha. Ya. Kenapa sholat Idul Adha? Artinya jadi apa? Adha. Itu bahasa Arab artinya kurban. Ya. Hari Raya Idul Kurban, Hari Raya Haji. Nah, jadi ada 2 hari raya itu ya kita. Hari Raya Idul Fitri sama Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban. Ini berkaitan dengan ibadah haji. Jadi hari raya yang berkaitan dengan ibadah saudara kita atau mungkin kalian nanti insya Allah kita semoga bisa berhaji semuanya. Allahumma amin. Nah, ini yang selain yang melaksanakan ibadah haji, itu semuanya melaksanakan atau merayakan Hari Raya Idul Adha. Jadi seluruh dunia umat Islam yang memeluk agama Islam itu
merayakan hari raya Idul Adha ini saat saudaranya sedang haji, sedang wukuf di Arafah, terus sampai besoknya, gitu ya. Hukumnya sunnah muakkad sama seperti sholat Idul Fitri ya. Al-Kautsar ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Ya. Fasholli maka laksanakan salat li rabbika karena Tuhanmu wanhar dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini salat Idul Adha. Nih. Waktu dan tempat pelaksanaannya saya sembunyikan dulu. Lebih pagi dibandingkan sholat Idul Fitri. Ini juga hanya sekali dalam setahun, yaitu setiap tanggal 10 Zulhijjah. Setelah itu disunahkan menyembelih hewan kurban. Ya, ada beberapa perbedaan antara sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Ya, kesamaannya sama-sama di masjid, sama-sama boleh di lapangan, boleh di masjid. Ya, pelaksanaan sholatnya sama. Ya, bacanya ya sama. Pertama, seperti tadi dibaca coba. Ini niatnya yang berbeda ya. Niatnya adalah sholat Idul Adha. Urutan-urutannya, tata caranya sama ya. Setelah takbir, baca iftitah, setelah takbir sebanyak 7 kali, baca tasbih, tahmid dan takbir. Kemudian Al-Fatihah, surat Al-A'la. Terus satu rakaat diselesaikan, rakaat kedua takbir 5 kali ya. Mas Bakri gak boleh coret-coret. Kemudian baca tasbih, tahmid, takbir, lanjutkan rakaat kedua setelah Al-Fatihah, Al-Ghoshiyah. Terus salam ya sampai rakaat kedua selesai, salam, khotib baru khutbah. Ya. Sama mendengarkan dengan baik, kemudian doa ya. Nah, ini ya. Sama untuk sunah-sunahnya ada yang sama, ada yang berbeda. Ya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Yang enggak sama itu adalah makan. Ya. Makannya ini ya. Ya. Kita merayakan bertakbir, tahmid, tahlil ya. Sebelumnya ya malamnya, kemudian paginya itu segera mandi, segera ke masjid, pakai wangi-wangian, pakai pakaian terbaik juga. Kemudian jalannya berbeda, mengambil jalan berangkat dan pulangnya berbeda, banyak zikir, mendengarkan khutbah. Nah, makan dan minumnya ini ditunda dulu. Bedanya dengan sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha. Ya, gitu. Hikmahnya menyempurnakan rukun Islam yang kelima, haji, memperkuat persatuan dengan saling menyayangi, mempererat silaturahim, mendidik peduli sosial yang tinggi dengan menyembelih dan membagikan daging kurban. Ya, siapa yang pernah berkorban? Ya, siapa yang pernah berkorban? Ya, Mas Aji Dana Sura sudah pernah berkorban. Pernah membantu atau ikut dalam pelaksanaan kurban? Apa bagian ngiris-ngiris, bagian mengemas, ngadai, bagian membagi. Nah, itu pelajaran buat kita ya, berlatih untuk bekerja sama, berkoordinasi dengan teman, dengan orang-orang lain, kemudian kita berbagi rezeki, ya. Dan ini perintah Allah, ya. Bagi yang berharta lebih atau memang berniat, ya, tidak harus menunggu kaya raya untuk berkorban, ya. Tapi sudah kita niatkan sejak awal, kita siapkan dananya untuk membeli hewan kurban, gitu ya.
Baik, kita lanjut ya. Oke. Nah, sudah tahu kan akhirnya? Alhamdulillah, aku semakin tahu ya. Baik, anak-anak sekarang dibuka ininya. Dibuka mikrofonnya. Dibuka mikrofonnya. Sudah? Udah. Sudah ya? Udah. Tunjukkan skill. Belum? Enggak. Jujur satu. Satu. Baik, nah, anak-anak ada yang ditanyakan dari materi tadi? Oke, ini terakhir loh ya. Ini sudah pukul 9.17, oke? Karena sudah harus segera persiapan untuk mapel berikutnya. Nah, untuk VK di Google Classroom Ustaz sudah menge-share link untuk menjawab ini 872 A dan B sampai 176 ini. Tulisnya jawabnya di Google Form. Ya. Di apa namanya? Di itu sudah ada linknya. Jadi jawabnya langsung di Google Form, ya. Ustaz harapkan semuanya segera menjawab, segera melaksanakan setelah ini. Nah, ada catatan nomor 2 soalnya diganti di Google Form ya, karena soalnya ini susah nih, beda ini, soalnya salah. Dan nomor 18. Nomor 18 pilihan jawabannya Ustaz ganti. Ya. Nah. Nanti diperhatikan ya, 2 itu nomor 2 dan nomor 18. Nah, setelah ini kalian kerjakan ya. Setelah mengerjakan, selesai. Nomor berapa Ustaz? Nomor berapa Ustaz? Halaman berapa? Nomor 2 sama nomor 18. Dilihat di Google Form, nanti sudah ada perubahannya di situ. Mengerjakan A dan B saja. Gitu ya. A dan B saja. Oke? Ada yang ditanyakan? Halo, ada yang ditanyakan enggak? Kalau tidak, berarti kita tutup, kita akhiri, dan kalian bisa mengerjakan, langsung mengerjakan. Ustaz harapkan segera ya, hari ini selesai begitu, karena tambahan lagi nanti setelah ini ada mapel berikutnya, besok ada lagi, dan akhirnya bertumpuk. Ya, kalau sudah bertumpuk seperti itu, nanti repot di belakang. Ya, mendingan repot sekarang, nanti enak di belakang hari ya, gitu ya. Baik, kalian mau ngobrol dulu apa tidak? Tidak. Tidak ya, langsung mengerjakan ya. Saya mau cepat-cepat manfaat ini. Ya, langsung mengerjakan. Terus insya Allah besok BPI-nya pagi lagi jam 6 ya. Besok BPI jam 6 pagi, kalian mengikuti semuanya. Belum apa Tat? Ya. Belum Tat. Zoom. Kalian pernah Google Meet atau belum? Mau nyoba Google Meet? Zoom enggak Tat?
Zoom besok pagi. Ya, gitu ya, besok pagi Zoom aja. Baik, terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kalian isi apa tuh namanya? Yang pertama adalah mengisi ini jawabnya di Google Form, terus absen. Ya, ada dua link. Oke, saya kirim juga. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada ya link Zoom. Hah? Kafenya apa? Ya. Tidak. Tidak, ada ular lari. Dia kan orang, ini sesuatu yang